Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Bapak. Untuk pembelajaran IPS kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kegiatan distribusi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan produksi. Nah, anak-anak sekalian, barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh produsen, maka nanti akan didistribusikan oleh distributor, sehingga nanti sampailah kepada tangan konsumen. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah anak-anak sekalian mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak sekalian mampu yang pertama menjelaskan definisi atau pengertian dari kegiatan distribusi. Nah, yang kedua, menjelaskan tujuan distribusi barang atau jasa. Dan yang ketiga, menganalisis cara pendistribusian barang atau jasa yang baik. Nah, mudah-mudahan Anda sekalian dapat mencapainya 3 tujuan pembelajaran tersebut. Maka simak dan perhatikan dengan seksama materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikut ini. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, amati dulu video berikut yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang atau jasa. Nah, baik Ananda, ini adalah video tentang kegiatan produksi makanan berupa roti. Ya, ini roti diproduksi dari pabrik, ya, oleh produsen, kemudian disalurkan ke toko, disalurkan atau didistribusikan oleh pedagang keliling, kemudian didistribusikan ke supermarket, dan juga melalui toko-toko kelontong yang di sekitar masyarakat, sehingga barang tadi ya sampai kepada konsumen sehingga dapat dinikmati atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, itulah anak-anak sekalian ya, video berkaitan dengan bagaimana barang diproduksi sehingga sampai kepada konsumen. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita pahami dulu apa itu definisi kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Nah, jadi intinya anak-anak sekalian, kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan atau mengirimkan atau membagikan ya dari produsen ya. Kalau dicontohkan dalam video tadi itu menyalurkan ya makanan berupa roti kepada pembeli atau konsumen sehingga roti bisa dinikmati atau dikonsumsi oleh konsumen atau pembeli. Nah, cukup jelas ya anak-anak sekalian ya. Jadi intinya kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan barang atau jasa. Dari mana? Dari produsen. Kepada siapa? Kepada konsumen. Baik anak-anak sekalian. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan distribusi. Ini contoh yang pertama adalah ini proses atau persiapan distribusi atau penyaluran berupa gas LPG.
ya, setelah Pertamina mengemas gas LPG, ya, di sini baik dalam bentuk ukuran 3 kg mungkin, ya, maupun 12 kg atau berbagai ukuran lainnya. Nah, ini siap didistribusikan baik ke agen maupun ke toko-toko penjual gas LPG, sehingga nanti diharapkan sampai kepada konsumen. Nah, yang berikutnya adalah ini kegiatan distribusi sayur mayur, ya. Ketika sayuran itu diproduksi atau ditanam oleh petani, setelah dipanen ya, maka akan dikirim ke pasar, ya, kemudian dapat dibeli atau dinikmati oleh para konsumen. Contoh kegiatan distribusi berikutnya adalah di sini adalah kegiatan distribusi kendaraan roda 4 atau mobil, ya. Mobil ini setelah diproduksi dari pabrik maka dikirim kepada dealer atau toko-toko mobil, sehingga nanti dibeli sampailah kepada tangan konsumen atau pengguna kendaraan roda 4. Dan yang berikutnya adalah distribusi roti, ya. Roti tadi diproduksi di pabrik, kemudian didistribusikan melalui pedagang keliling seperti ini, sehingga sampailah kepada konsumen atau penggunanya. Berikutnya, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada tujuan distribusi. Ya, tujuan distribusi barang atau jasa itu yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, ini contohnya tadi roti, ya. Roti diproduksi oleh produsen, ya, berupa pabrik roti, kemudian didistribusikan melalui distributor, ya, di sini melalui pedagang keliling, dan sampailah kepada konsumen atau dinikmati atau dimakanlah atau dikonsumsilah roti tersebut oleh konsumen. Jadi menyalurkan barang dari produsen. Siapa penyalurnya? Yaitu distributor. Apa kegiatannya? Distribusi, kemudian sampai kepada konsumen. Baik, anak-anak sekalian, ya, tujuan yang kedua adalah agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Nah, ini contohnya ini adalah pabrik televisi, ya, alat elektronik berupa televisi. Setelah diproduksi tentu agar lebih berguna, ya, harus disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan, bisa dinikmati tayangan-tayangan acara televisi melalui layar televisi. Jadi kalau seandainya saja televisi itu hanya diletakkan di pabrik tanpa disalurkan kepada masyarakat, maka barang tersebut tidak akan berguna. Lanjut, tujuan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Nah, tujuan distribusi itu adalah memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Nah, ini contohnya, ya, petani sayur. Sayur diproduksi oleh petani, ya, berupa ditanam, kemudian dirawat sehingga sampai panen. Maka kegiatan berikutnya adalah disalurkan atau didistribusikan ke pasar sehingga sampailah kepada pembeli. Sehingga kegiatan distribusi tadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sayuran. Tujuan keempat adalah agar keberlanjutan produksi terjamin. Ini contohnya, ini sudah saking banyaknya mobil sudah diproduksi. Seandainya saja tidak disalurkan kepada pembeli, maka tempat parkir di pabrik tadi akan semakin penuh dan nantinya tidak akan termuat dan akhirnya menjadi sia-sia kalau seandainya tidak disalurkan kepada pembeli. Makanya barang yang sudah diproduksi, begitu sudah diproduksi harus segera disalurkan kepada konsumen, sehingga kedepannya, besok-besoknya barang itu akan terus dapat diproduksi. Gitu. Baik, anak-anak sekalian, nah kita lanjutkan lagi di poin berikutnya.
cara-cara distribusi barang atau jasa. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Ini contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Jadi, pedagang sate itu ketika sate sudah dibuat, diracik, kemudian siap untuk dijual, maka langsung dibawa melalui gerobak. Di sini contohnya ya, langsung keliling kampung dijual kepada pembeli. Jadi sate tadi tidak perlu dijual kepada pedagang lain. Jadi pedagang sate itu yang membuat satenya sendiri, kemudian dia jual sendiri. Nah, itu namanya distribusi langsung. Nah, cara yang kedua yaitu distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Nah, biasanya ini adalah distributornya itu adalah merupakan anak perusahaan dari perusahaan tadi. Nah, di sini contoh pabrik tekstil itu menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Jadi penyalur khusus tadi merupakan atau masih bagian dari perusahaan yang sama, berupa anak perusahaan. Jadi masih semi langsung. Nah, cara yang ketiga itu distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, ya, grosir, toko besar, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Di sini contohnya distribusi bahan bakar minyak BBM dari PT Pertamina melalui agennya, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Jadi SPBU di sini adalah berperan sebagai agen. Agennya siapa? Agennya Pertamina. Untuk apa? Untuk menyalurkan atau mendistribusikan BBM. Contoh bensin ya, Pertalite maupun Pertamax serta solar ya. Baik anak-anak sekalian, jadi itu adalah cara-cara pendistribusian barang atau jasa. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dapat memahami materi yang Bapak sampaikan ini. Ya, setelah materi ini ada tugas yang harus Anda selesaikan, ya, kerjakan di buku latihan dan dikerjakan di pembelajaran ketika sudah bertemu kembali di sekolah. Nah, tugasnya adalah lengkapi lembar kerja berikut dengan mengisi distribusi langsung, distribusi semi langsung, atau distribusi tidak langsung pada kolom bentuk distribusi. Jadi ini pernyataannya. Jadi Anda mengisi titik-titiknya ini. Ini sudah beri contohnya nomor 1. Pak Sabar seorang petani durian. Ketika musim durian, ia menjual hasil panennya di pasar dekat tempat tinggalnya. Jadi Pak Sabar ini petani. Kalau musim durian panen, dia jual sendiri hasil duriannya di pasar terdekat. Nah, di sini bentuk distribusinya adalah distribusi langsung. Kenapa? Karena Pak Sabar petani, ketika sudah panen durian, dia jual sendiri, jadi langsung, tidak perlu perantara pedagang lain. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 silakan Anda lengkapi, buat di buku latihan dan dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang distribusi barang atau jasa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.